Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa akramil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masyaallah hadirin rahimakumullah, seluruh jamaah Radhiful Haddad yang selalu mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jaga nikmat ini sampai akhir umur kita, dan Allah berikan untuk kita yang terbaik dalam hidup kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini masih lanjutan daripada minggu yang lalu, kita membahas tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad bahwasanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh kebaikan dan keberuntungan dalam hidup ini pasti akan didapatkan oleh setiap orang. Jadi siapapun yang kepingin bahagia hidupnya di dunia sampai di akhirat, jalan satu-satunya yaitu dengan jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampun nas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terhadap segala kejahatan yang bisa namengi niku namun karena takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau menerangkan bahwasanya banyak di dalam Al-Qur'an itu kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Di antaranya beliau menyebut di sini, wa kam alladallahu al-azim bi kitabil aziz ala taqwa min khairatin azimah wa sa'adatin jasimah. Wa min dzalika al-ma'ya ilahiyyah al-hifdhiyyah al-latfiyyah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, qala Allah Ta'ala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di antara faedah yang didapatkan oleh orang yang bertakwa kepada Allah, salah satunya adalah ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu Allah akan selalu bersama orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicontohkan ketika baginda Nabi Muhammad SAW keluar untuk hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau karena tekanan dari kejahatan orang-orang kafir, orang kaum kafir Quraisy yang waktu itu ingin menyakiti, bahkan ada yang ingin membunuh baginda Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang pengikutnya muslimin yang baru saat itu, makanya diperintah oleh Rasulullah SAW untuk pergi hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW juga pergi didampingi dengan Sayyidina Abu Bakar menuju ke Gua Thur. Di Gua Thur itu Rasulullah SAW dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, gak terima, kepingin menyakiti, bahkan ada yang ingin membunuh baginda Nabi Muhammad SAW supaya Islam ini tidak berkembang. Akhirnya Rasulullah dalam perjalanan istirahat sembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Apa yang didapatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika berada di Gua Thur? Waktu itu orang-orang kafir Quraisy itu ada satu orang yang ahli melacak jejak kaki. Jadi dipanggil, Pak, diongkosi, dibiayai untuk melacak mana jejaknya Muhammad, kata orang kafir Quraisy. Kemudian dicari, oh seperti ini, dicek, oh ini jalannya ke sana, terus sampai ke depannya di mulut Gua Thur, di depannya gua. Itu Rasulullah sampun itu, orang-orang sampun ketemuan kali orang-orang kafir Quraisy, tetapi ketemuan wonten di dalam gua, tapi mereka tidak ada yang tahu kalau Rasulullah SAW itu sama Sayyidina Abu Bakar ada di dalam Gua Thur.
Nah orang kafir Quraisy itu begitu ketok sing ahline ketok bekas tapak kaki itu sampai ngeten lho. Iki tapak kakinya berhenti di sini, mandek kini. Tapi kini iki kok gak ono. Karena di pintu Gua Tur itu Allah memerintahkan kepada Ankabut, laba-laba itu untuk membuat rumah. Jadi lawangi Gua Tur itu langsung ditutup oleh laba-laba, rumah laba-laba. Kemudian juga diperintahkan merpati niku gawe sarang, gawe susah di depan sarang itu, depannya gua niku terus bertelur di situ dalam sekejap. Itu merpati buat sarang cepat, kemudian juga bertelur. Orang kafir Quraisy ndeloki lho, gak mungkin nek mlebu ning gua. Sebab nek ning mlebu ning gua iku mesti omahe sarang laba-laba niku pasti akan rusak. Tapi ini gak rusak. Kemudian merpati itu termasuk burung yang gampang takut. Dekat sedikit mawon sudah ampun iber. Dan ini kok sampai ngendong ning kene berarti gue sampai lah terus iki ning ndi wong iki. Mosok miber ning langit apa dhek iku ambles ning gone jero bumi. Itu sanjane yang sing ahli pelacak niku. Sampai begitu gak percaya nek apa iki orang ini masuk ke gua atau tidak, itu di antara mereka ada yang nyun sewu niku kencing, Pak. Napa buang air niku dekat ke pintu gua. Sampai Sayyidina Abu Bakar tuh ndredeg. Oh, iki nek sampai ngawasi mengisor mesti mereka tahu. Rasulullah jawab, mereka seandainya kok mereka melihat ke bawah, mereka tidak bakal tahu sama kita. Karena apa? Semuanya itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Rasulullah, kalau seandainya melihat ke bawah, lam yarona, mereka tidak akan melihat kita. Kenapa? Karena Allah Ta'ala bayangkan menyelamatkan Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar dari kejaran petinggi-petinggi kaum Quraisy hanya cukup dengan auhanul bait. Dikatakan auhanul buyut itu rumah paling ringkeh, paling elek, omah paling gampang rusak itu omah apa? Omah laba-laba, tapi iso nyelametno karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ma'iyatullah. Karena begitu orang yang takwa betul dicontohkan bagaimana takwanya baginda paling istimewa yang ada di muka bumi ini, Allah pun akan selalu bersama. Sampai mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, ju'udi, Allah bersama kami, Allah bersama kita. Dan itu yang akan ada sama orang-orang yang bertakwa kepada Allah, siapapun itu. Kalau orang bertakwa kepada Allah dalam keadaan yang sangat terjepit, Allah pasti akan datang dalam pertolongannya pada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini janji Allah, ma'iyatullah, bersama orang-orang yang bertakwa, ma'iyatullah lil muttaqin. Kemudian yang kedua, oleh Habibullah Haddad, beliau menyebutkan di sini, wa min dzalika al-furqan indal ishtibah wa wuqul iskal wal kafarah lis-sayyi'at wal maghfirah lidz-dzunub. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Di antara manfaatnya lagi, orang yang bertakwa itu akan diberikan oleh Allah al-furqan indal ishtibah. Kadang-kadang orang ini ditepakno kepada suatu masalah yang harus diputusi. Dalam hidup itu kita sering mutuskan masalah. Iki enake sing ndi, gitu. Iki sing apik sing endi. Nah, ketika seperti itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan pertolongan untuk bisa memilih kepada sesuatu yang baik untuk dia di dalam kehidupannya. Ini pun tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Furqan juga berarti pemisah. Ketika Nabi Musa alaihissalam terpojok di pinggir lautan, dikejar, di depan ada pasukannya Fir'aun, di belakang ada lautan. Allah SWT memerintahkan apa? Pukulkan. Fadrib bi'asakan bahar. Pukulkan tongkatmu itu ke laut. Kemudian laut itu terbelah menjadi dua. Menjadi dua namanya Furqan, memisahkan. Akhirnya Nabi Allah Musa bisa selamat dan Fir'aun setelah bala tentaranya tenggelam di dalam lautan. Sehingga mereka pada mati semuanya dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Furqan. Kemudian di antaranya
orang-orang yang takwa kadang-kadang di dalam hidup ini Pak Gigi sering kita alami ini posisi kepepet, wong iman nemen kepada Allah posisinya kepepet, gak duit butuh gitu, butuh gak duit kemudian tiba-tiba teko bang tiga ini dengan ngomong gitu tak sebutkan tapi kok aduh ini bisa kan biasanya saya teko diku bang itu nungguin apa Pak? Haram, betul kan gitu, utang 100 balik 110, 120 itu haram. Dan terus jenengan pas gak duit pas teko ono sing apa pinjaman cuma-cuma, ya cuma-cuma gak perlu nganggo, wes gak usah jaminan BPKB gak usah apa, wes ini tak sili, ini sering Bapak nyuwun sewu gitu, ini sering. Dan terus di situ ada takwa kepada Allah, kira-kira jenengan bertahan dengan lapar atau mengambil langkah yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kadang-kadang nyuwun sewu wong lanang niki kenceng Pak. Kadang-kadang takwa kita ini kenceng wedi ya Allah Ta'ala ya Allah. Tapi kadang-kadang sing ning omah iki gromeng. Nggih napa nggih? Wis to ngono dosa cilik wis kok gak ngamak. Engko yo tobat ya Allah Ta'ala. Nggih napa mboten? Padahal belum tentu niku diterima tobatnya gara-gara kita ngenteng. Padahal nek istri-istri zaman dahulu mudah-mudahan sampai zaman sekarang bojo-bojo zaman biyen niku Pak. Nek wong lanange mergawe niku disemangati. Dikatakan wahai suamiku, katakan bahwasanya saya kuat, agwa minal ju wala agwa minan nar. Aku ijek kuat mas nembojak lesu-lesuna. Ojo sampai kue gara-gara belani aku lesu, mbok tempuh dalan sing dosa sing haram gara-gara kepengin keimbangan aku. Ojo mas. Niku jarine bojo zaman ya mudah-mudahan sampai zaman amin gitu, zaman biar belum sampai begitu kenal redak dari istighfar ini saya betul nih karena mereka yang perempuan pun kalau sudah takwa betul kepada Allah nyemangatin ngotot. Dan kita kadang-kadang itu kita wedi sholat berjamaah di masjid pulang takwa ini tidak ada hasil apa-apa gitu. Dan furgon di situ kita bisa ngambil sikap mengatakan bahwa hei sahabat mesti kok Allah Ta'ala ngekei dalan wis toh sing dilarang adoy engko lah untuk dalan. Nah ini tegas kasus kata ini yang diberikan oleh Allah ketika orang dalam istibah dalam keadaan muskil endi sing bener endi sing iki ngabot di dalam keadaan dia posisi terjepit niki sering gitu. Nah terus kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan bahwasanya orang-orang yang bertakwa akan yukafir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan ampuni dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya. Wallahu dzul fadlil azim. Ada ketika Rasulullah SAW duduk bersama sahabatnya. Ono wong pun tuwek sampai pun nekuk mabune pun riok ngoten niku datang ke depan Rasulullah SAW waktu sama sahabat-sahabatnya. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, saya mau bertanya. Rasul menjawab, apa yang kau tanyakan wahai kakek? Silahkan. Ada seseorang yang hidupnya dari muda sampai tua, hidupnya full dengan maksiat. Apapun jenis maksiat sudah lewat semuanya dilakoni kabeh. Kira-kira Allah Ta'ala itu ngampuni napa mboten kepada orang itu. Rasulullah terdiam. Rasulullah SAW terdiam sejenak. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu tanya lagi, sing kepreset-preset dosa-dosa gede tetap diampuni. Diampuni kabeh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata baginda. Orang tersebut langsung balik Pak dari hadapan sahabat dan Rasulullah SAW itu balik sambil mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, melaku terus sampai gak gitu. Saking senengnya wong itu, ternyata kalau kita mau takwa dan balik kepada Allah, seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada ini di sini dikatakan wallahu dzul fadlil azim. Allah mempunyai al-fadl. Fadl itu keutamaan. Di dalam hukum fikih
hukum kehidupan wong sing salah sering kita dengar iku nek wong mukmin engko nek lewat siratal mustaqim yo mesti diplesetno di sini Allah Taala. Gitu kan? Kita dengar seperti itu kan gopo dikumbah kesalahannya faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kok nek selesai ditolong oleh Allah, diangkat, dijauhkan, dimasukkan ke surga, maka orang itu sudah menjadi orang yang beruntung. Niku rumusnya kados ngoten. Nek wong salah mesti bakal disiksa, diincip-incip nang neraka, diresiki kanggo mlebu surga. Tapi wong dzul fadlil azim, Allah dzul fadlil azim. Nek seandainya kita takwa betul kepada Allah, nyesel betul takwa hati, terus seumpama ning kono sok ben kok Allah Taala seneng kowe kok wis kadung tenanan oleh tak taubat ning Allah Taala, langsung mlebu surga tanpa tanpa neraka. Itu pun haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sebuah cerita itu wonten tiyang zaman krim, zaman dulu sebelum Rasulullah SAW. Niku wong niku maksiate naudzubillah, pol-polan, jujur. Sampai pada akhir umurnya dia tiba-tiba ini ya Allah. Dia ada zaman Nabi, waktu itu ada Nabi yang mengajarkan tentang agama juga ada Pak, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ke ono keapian iblis. Kemudian dia tergerak, salahku kok ini sak urip-urip iki aku nyemplung neraka. Dia wedi betul iki aku kare ape mati nih, kok aku mati ketemu Allah terus piye gimana. Akhirnya anaknya dipesen. Nah, kamu sini. Engkau nek bapak mati, obongan. Nek bapak mati, obong. Coba nanti wis sampean obong. Obong kok amune tebar nang ngene tengah lautan. Baben gak bapak itu wedi kok ketemu ning pangeran piye dosane kok. Bapak iku wakai koyo ngene. Subhanallah kan sebentar aku orang itu meninggal. Dituruti Pak mbek anak-anake diobong. Diobong amune di tebarno. Dikatakan Rasulullah bahwa orang itu nanti di yaumil kiamat, orang itu dibangkitkan oleh Allah dan orang itu akan dimasukkan oleh Allah SWT ke surganya tanpa lewat neraka. Gara-gara apa? Ketika dia mau mati, dia ingat kepada Allah dan minta maaf sampai wedine njaluk ngobong ku wedine untuk diobong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini wallahu dzul fadlil adil. Kita juga harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan kita hidup ini tidak selalu lurus, bukan selalu kenceng, bukan selalu benar. Sing ana ning jero ati muga-muga sisa umur kita ini diisi dengan ketakwaan oleh Allah. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing gak lurus ning jero rumah, anak, istri dengan relatif seperti ini kita kumpul, kita ndonga bareng Pak. Muga-muga digenahno kabeh ning Allah Ta'ala. Digenahno karena apa? Kadang-kadang kita tidak bisa. Kene ngandani anak kadang gak dituruti, ngandani bojo yo kadang dibantah. Lah carane piye? Wis muga bareng ngaten iki wis. Laporno ning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar tangan Allah yang karena Allah akan membantu kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sing kaping pindho. Kemudian yang ketiga, an-najata minan nar. Ini dikatakan an-najata minan nar, orang yang bertakwa kepada Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Di antaranya seperti tadi. Kemudian yang ketiga, al-makhraj minasyada'id wa rizqu min haitsu la yahtasib wal yusru wa 'admul ajr. Qala Allah Ta'ala wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan seluruh masalahnya menjadi ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Enak niki kula kei contoh cerita mawon nggih. Nek diterangno kan pun kadhe sing terangno ngeten iki. Kula paringi contoh. Hatim Al-Asom. Ya, Hatim Al-Asom niki mungkin cerita ini sering didengar teman-teman. Seorang sufi. Gil dikatakan bahwasanya beliau suatu ketika niki ajeng berangkat haji. Ada yang mengatakan beliau mau keluar untuk taklim lagi, untuk belajar lagi. Kemudian dia ini bingung, beliau ini bingung. Karena apa? Dia punya uang, beliau ini punya uang hanya untuk cukup untuk makan 3 hari untuk anak dan istri-istrinya. Lah kok terus kalau saya kerja, saya belajar atau saya haji, nanti siapa yang ngasih makan anak-anak sama istri saya ini? Dia bingung, dia musyawarah sama istri sama anak-anaknya.
Lah kok subhanallah nggak ada anak sing sekitar umur 10 tahun, Pak. Wedok. Sanjane anak sing wedok niku bah jenengan nek aji berangkat mawon, mboten usah wedi. Nek abah niki lunga, abah niki kan termasuk wong sing nerima rezeki to. Abah niki termasuk tiyang sing nerima rezeki. Kita juga orang-orang yang menerima rezeki. Saya kayak rezeki kan dudu bapak, dudu abah. Lunga mboten napa-napa, bah ngono. Sing penting sing kayak rezeki mboten lunga. Niku sanjange anak sing umur 10 tahun. Sing bojone ngamuk, lho. Nah niki wau nggih ta. Bojone ngamuk, lho kok enak tenan kowe muni ngono. Lah kok nek lunga terus sapa sing ngekeki nafkah ning omah iki? Bapak terus haji sapa sing mergawe iku? Sing anake muni wis to, Bu. Bapak lunga gak apa-apa, sing penting sing ngekeki rezeki gak lunga tante mawon, mboten penting pasrah oleh Allah Taala. Akhirnya bapak ini pergi Pak, berangkat. Wonten sing sanjang niku haji, wonten sing sanjang niku mencari ilmu tambahan lagi. Orang dulu niku walaupun sampai tua niku tetap aktif ke majlis-majlis ilmu. Dan niku beliau berangkat makan 1 hari, 2 hari, 3 hari cukup. Begitu 3 hari entek niki bojone mulai ngomeng. Loh, wis to. Hari keempat boten nonton sing doang. Tidak ada makanan sama sekali, akhirnya cuma minum air. Bojone wis ngamuk-ngamuk, sing anake 10 tahun sing diamuk-amuk, Pak. Iki lho usulan. Bapak lu kok ana sing keimanan wis to, Bu, tenang. Ana Allah Taala, pasrah ning Allah Taala. Nah ibu takwa ning Allah, wedi ning Allah, pasrah ning Allah iki jalan keluar. Lah kok subhanallah durung selesai ngomong, Pak. Lah kok pintu rumah itu diketok, tok tok tok. Diketok, Pak. Begitu dibuka, lah kok pasukan gawa jaran. Pasukan numpak jaran, wong pakaiane apik-apik ngoten, Pak. Wong apik kali pasukan itu sapa nih? Lah kok ditanya, minta maaf. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta maaf. Iya ada Pak. Bisa enggak saya minta tolong, saya minta air minum. Karena saya dan pasukan ini tadi belum sempat minum dan kehabisan air minum, bekal air minum habis. Oh, anak kecil tadi yang jawab. Kalau air minum ada, karena kita memang punya stok air minum. Tapi kalau makanan minta maaf Pak, kita tidak punya stok makanan karena sudah habis. Oh, minum. Nah ini rumahnya siapa? Ini rumahnya Hatim Al-Asom. Loh ini rumahnya Hatim Al-Asom Az-Zahid. Orang yang zuhud, orang yang alim, yang pintar. Iya ini rumahnya. Masya Allah. Tolong saya kasih air. Diparingi Pak Toyo. Air diminum, dibagikan ke pasukan-pasukan minum sedoyo. Begitu selesai minum lah kok ternyata ini pasukan kerajaan sing di depan ini kayak apa nih? Pimpinan pasukan ngoten lho Pak. Komandani. Lah panglimanya ini lah panglima. Lah panglima ini terus ngetokno duit Pak. Ngetokno duit kok kantong. Sak kantong ngeten iki duwike ditokno diuncalno ning ngarep omah. Sewaktu muncalno ngomong, "Hei, sapa sing kepengin berbuat baik kepada keluarganya Imam Hatim Al-Asom, tiru saya." Langsung diuncalno, blek. Pasukan iki sungkan kabeh to, Pak. Wong iki panglima sing mulai begitu ngoten lho, pasukane langsung ngetokno duit sak grobok diuncal-uncalno sampai lawange ketutup, Pak. Nah, uncalane duit. Begitu selesai orang itu terus pamitan nyengkring, si anak ini nangis. Anak ini nangis, si bojone guyu ambek dulur-dulure. Anak umur 10 niki nangis. Sing ibuke kaget, lho iki kok tambah nangis lho duwe sak lawang ngeten iki. Dikatakan, "Bu, iki pandangane menungso, Bu. Kita sudah tertolong dari kelaparan. Bagaimana kalau Allah yang memandang kita?" Subhanallah. Ini omongannya kita yang dimandang Allah apa sing sulit Pak. Rasulullah diselamatkan hanya dengan rumah dari laba-laba sehingga duduk di pagar wesi cor-coran boten dikai jaring laba-laba tok itu lho kafir Quraisy gak iso ngomong nyelamat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi. Itu satu. Ada lagi Pak. Nek wong-wong takwa bener. Iki babul yakin at-taqwa hauna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takwa itu panggonane teng ati, boten nunduk-nunduk, boten gaya-gaya pakaiane sultan lan boten. Takwa itu panggonane teng ati sing bener-bener mantep kenceng madhep ning gone Allah Subhanahu wa taala. Niku wonten tiyang masyaallah teng gone masjid. Teng masjid. Lah wong iku ahli ibadah pol kuwancen. Lah kok wong ku ndonga bar salat iku ndonga, ya Allah,
Nah cara niki ingat mriki nggih. Aku kepengin sate ambek kulit ya Allah. Aku kepengin saiki siang ini saya makan sate sama kulit. Ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, paten. Lah sing teng burine wonten wong siji, Pak. Wong siji niki cara kene mono. Niki pengepul jagung setore mbek wong non muslim. Zaman itu setore mbek wong Yahudi. Jadi dia itu ngapik-ngapik terus nih wong Yahudi mergo dadi bose. Gitu. Lah sing wong iki ngerti kalau wong ning burine ngerti nek iki bos jagung langganane atau biasa sing diuwu niku tiyang Yahudi. Sing niku wong sugih, wong iki njaluk sate mbek gule kok ning masjid. Terus aku ning kene dhek banter aku krungu terus sampe tak kei, gak tak kei ngono. Sanjane sing wingking niku gak tak kei. Sing niki sing tapi kendal ngomel piyambak wonten lho alon ngoten iki. Lah sing wong sing ahli ibadah niku ditutup ngoten terus istirahat. Berasa tenggene masjid. Lah kok bangsa diruk subhanallah kudu ana wong niku nggawa bagi, Pak. Nggawa bagi karo isine ku sate mbek gule. Goleki iki bisa kok sampe tak kei. Lah kok ketok sing diketok niku tiyang sing tilem niku wae. Sing turun-turun langsung digugat. Tuan, permisi, ya Syekh permisi. Ada Pak? Ini ada makanan, monggo jenengan makan. Dibukanya pula kok isinya sate sama lu wong sing gurih lu kaget tuh kok dituruti tenang dituruti tenang dimakan Pak enak kali wong ibu begitu makan selesai belum habis lu diparingi mau jenengan yang makan sampai tak kandani ya sing bagi rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala artinya pas noni Allah ta'ala ojo gemantung ambil wong Yahudi sanjang itu ya niku di padang ya kita sedaya niku nek cara mergawe ngono niku ya gantengane gitu-gini bos gitu durung saya niku. Ya apa nggih? Insyaallah nggih sedaya. Nah tapi niki pengetahuan untuk kita semua bertakwa kepada Allah kan seneng madhep nang Allah angel wae. Kok haji iku gede-gede niku lho nggih. Haji iku cilik-cilik nggih gampang. Haji iku gede-gede niku sedaya bermasalah. Sedaya Allah Ta'ala menjanjikan seluruh yang sulit akan jadi mudah kalau hanya urusan rezeki Allah Ta'ala nguripi sak donya sing paling sugih sak donya niku lho Bang sing paling sugih sak donya niku paling montore teko nopo Pak sek nggih mboten yo cete yo sak mono kok diapi-api no seneng Pak dijukukno emas yo teko lemah dijukukno brilian yo teko lemah lah muslim niku sanjane di dalam hadis dikatakan janjine Allah Ta'ala kangge wong sing mlebu surga jarak antara Soko be Soko ngeten lho. Niku antara Mekah sampai Basra, sampai Irak. Niku tiyang setunggal, Pak. Niku Soko siji, niku Soko loro, niku sangat dari Marwa dari Mekah sampai ke Irak. Niku wong sitok, lho sampai mlaku yo kemeng banget. Niku surga nih. Dan gak ono rusuh blas. Surga itu gak ono rusuh ini dikatakan di antara lagi bahwasanya orang yang bertakwa tilkal jannatul lati nuridu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu Allah siapkan untuk siapa orang-orang yang bertakwa. Isinya emas-emasan berlian yang tidak pernah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu gak pernah terbayang, gak tahu diketoki moto, gak tahu di kerumoni telinga kuping ini ceritanya piye, gak pernah sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Nek sampai tak ceritani omah iku lho teko mas-masan surga iku omah teko mas kabeh jenengan mesti meneng bayangno. Omah kuning kabeh. Iku salah. Sing sampean bayangno niku salah surga jauh lebih baik daripada itu. Lha wong lanang iki nganggo mik banget kuwi. Wong lanang siji niku jatahe niku diparingi 70 bidodari. Panggil mik boten apa-apa. Dikasih 70 bidadari. Rasulullah mensifatkan nek minum kopi nopo minum teh itu ndelusur ning tenggorokan iki to Pak. Saking beningnya niku bidadari. Dan kepingin tinggi wae pola niku diizini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enake surga ku sing betul boten lho. Pol-polan Pak. Dan ning dunia dikatakan sidnul mukmin. Kenapa dikatakan sidnul mukmin? Surga kan dunia ini penjaranya untuk orang-orang mukmin. Kadang-kadang sugih bledog wong Islam itu ngene mboten. Oh mayo wapi duwe wae motore yo guna. Tapi kok jadi dikatakan penjara? Kenapa? Karena serba terbatas. Dan semua yang dimiliki harus menjadi sarana untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikek sugih ibadahin apa? Yang sugih itu ibadahin apa?
buatan kata-kata sholat, kata-kata sedekah. Ibadah wong fakir nopo? Yuk kata-kata sabar niku tempatnya dhewe-dhewe. Terus buatan terus sugih terus bakhil. Aku tak ibadah sing akeh, tonggoe gak mangan sedijano ora mlebu surga. Abot mlebune surga. Yes tuh. Karena semua yang di namanya itu tadi penjara itu karena batas. Ini saya tutup di pun jam 9 lebih. Saya tutup dengan sebuah cerita saja. Ini untuk apa namanya ibarat atau untuk apa sebuah penyemangat lah, atau kita bisa ambil hikmah dan dari kisah ini. Di Baghdad ya, di negara Arab niku wonten tradisi, Pak. Wonten tradisi niku nek anak niku mulai masuk remaja, umur-umur 20 19 ngoten niku diberangkatno ning gone negara maju. Contoh ning gone Amerika, napa teng gone Rusia, napa teng pundi negara maju untuk belajar biar jadi orang yang pintar. Niku tradisine tiang-tiang sugih teng mriku. Niki contoh mawon niki kisah. Satu di antara tujar dari orang pedagang pengusaha sukses niku anake mulai dewasa. Kemudian anake iki disangoni duit miliaran. Kemudian dikei pasukan-pasukan perewangan-perewangan, pembantu-pembantu untuk ngewangi, disiapno kapal sing bagus, kemudian disuruh naik, disuruh ngantarkan ke negara tujuan, dan anak ini belajar jadi anak yang pintar sukses. Berangkat Pak dengan kapal itu selama 9 hari 9 malam dalam keadaan laut yang tenang. 9 hari 9 malam segoroi tenang, berangkat jalan. Ketika setelah 9 hari 9 malam tiba-tiba badai datang. Ombak gede, anginnya kencang, kapalnya kehantam ombak pecah. Kapal seluruhnya berantakan, seluruh pembantu-pembantunya itu mati sedaya. Arek iki mau diselametno ambek papan. Pakaiannya pun koyak, supaya kabeh boten nonton terlepas dari seluruh niku sampai nyun sewu niku boten ngangge pakaian sehelai pun. Jadi mudah ngoten niku Pak, telanjang bulat dibawa dia ambek semaput ngoten niku digawa ombak mandek di dalam sebuah pulau. Begitu minggir ke sebuah pulau, kemudian dia itu sampai semaput, tiba-tiba dia terbangun. Dia kaget terbangun gara-gara nopo? Krungu suarane gendang. Dangdung. Wong niku didelok kaget niku lha kok wong guyang iki sumeneng nyambut wong iki, Pak. Nyambut pemuda iki ambek sumeneng ambek tabu-tabuan. Disambut begitu orang ini diberdirikan, dikasih minum, disambut dengan pakaian-pakaian yang istimewa. Pakaian teko sutra apik-apik dipakaian oleh pemuda ini, kemudian dinggoni mahkota dari emas dan permata. Kemudian digiring Pak, diarak masuk ke dalam satu bangunan istana. Orang ini anak muda ini langsung didudukno ke tempat di satu singgasana. Lah kok mendadak didadekno rojo. Anak ini bingung. Nah demi iki opo ya aku kaget iki ngimpi nang mboten. Didelok wong-wong iku kumpul pasukan banyak, kumpul ambek semua kirang. Perempuan-perempuan itu banyak kumpul ambek girang itu. Disediani pembantu banyak, disediani wong wedok napa pelayan-pelayan perempuan banyak. Kemudian di antara orang yang senang gembira niku wonten wong tuwek siji Pak, orangnya pakai pakaian putih bersih ngoten niku lungguh rada mojo. Deloki ambek meneng. Si pemuda ini heran, ini kok pada senang semuanya aku didapatno. Dikatakan, sampai sekarang raja bebas, sampai njaluk opo ae silahkan. Iki ono mas-masan mbok butuhku opo monggo, sampai kepengin wong wedok iku monggo mangan enak-enak monggo sakarepmu, hari ini sampai bebas. Termikir jadi raja sampai bebas. Dia yo kaget to, Pak. Kok tiba-tiba jadi raja iki bebas apa nih? Dia sampai terheran-heran ndelok wong tuwa niku, Pak. Kok meneng tok niku wong iku ambek anggur, diam niku wibawa.
Akhirnya menang-menang itu setelah perayaan itu diparani Pak yang buang ini. Nyun sewu ya Syekh, saya mau bertanya. Oh iya ada anak muda. Ini ada apa kok seperti ini? Dengan gitu. Oh alhamdulillah kalau kamu mau bertanya. Kata orang tua ini alhamdulillah. Jangan tak sanjangi nangge. Ada di tempat kita ini, nek ono uang ketemuan ning gone pinggir laut, niku langsung didadekno rojo. Tapi itu hanya untuk 3 tahun kok. Engko nek bar 3 tahun, jadi setiap 3 tahun adat kita itu mencari raja baru. Engko nek ketemu sing anyar kados sampeyan ngeten iki dipakaiani bebas. Sampeyan 3 tahun iku bebas ning kene. Sampeyan ndina pe mangane enak dituruti apa ning gone kumpul wong wedok seneng dituruti sampeyan ape mabuk-mabukan dituruti kabeh. Seluruhnya sampeyan bebas mutlak ning gone kene selama 3 tahun. Tapi kok nek 3 tahun nak sampeyan diparani ana albojo budi. Sampeyan dicekel kemudian dipeloro di pakaian sampeyan diudui sampeyan diganti pakaian elek digiring wong papat sampeyan dinterno ning gone siji pulau. Pulau iku garing gak ana banyu, garing gak ana tanduran sampeyan dibeno ning kono mati sampeyan kelaparan dan kehausan. Dan itu sudah terjadi kepada yang lain-lainnya. Oh, dan terus tugas kula napa ngeten iki? Lah kula nek ngoten lho nek sampeyan takok aku tak kandhani. Sampeyan 3 tahun iki aja mbok seneng-seneng. Kongkonen wong-wong sampeyan bebas. Pasukan kongkonen, tukang-tukang sing pinter sampeyan kongkonen, engko tak bantu aku panggonan sing sampeyan ape dibuat iku ning kono kongkon ngebur sumur. Kongkon ngebur sumur ben ana sumber sing apik. Terus engko ben tandus iku kongkon macuri kongkon garuk piye carane ben iso dadi tanduran. Tanduri buah-buahan sing enak sing seger sing iso dienggo penguripan. Sampai ning kono tanduri ijo apa tanah yang tandus ini. Dalam 3 tahun itu ojo melok seneng-seneng sampai tanduri terus. Sampai siapno banyu sing apik, engko bariku kongkon gawe omah sing apik. Kanggo keipan apa taman sing apik, kamar sing apik, bangunan sing apik, tempat tidur sing apik, engko sampai urip sehari-hari di situ. Oh, di alhamdulillah nek ngoten. Yo sampai nang kongkon tak ewangi. Akhirnya dikongkon pasukan-pasukan dikongkon diberangkat norono kongkon ngebur golek sumur sing apik terus lemah-lemah itu dijukno bagaimana ditanami buah-buahan nopo mawon sing kira-kira panganan sing iso buah sing iso dienggo makanan sehari-hari. Bariku dikongkon gawe omah sing gede sing apik. Begitu 3 tahun selesai semua itu proyeknya, uang ini diparani mbek wong gede langsung dicekel. Dicopot pakaiannya kabeh diganti pakaian elek. Diterno mbek wong papat, diterno ning gone pulau iku mau. Begitu nyampe kono lega dhek seneng. Rego napa? Wis ketemu sedayune ana, tanduran tanaman buah-buahane ana, omahe niku omah sing apik. Dia urip ning kono terus sampai dia menunggu pertolongan kapal datang untuk dia pulang ke Baghdad. Niki kisah sebagai perwujudan kita hidup. Wong urip niku medune 9 wulan tenggene 9 hari 9 malam niku tenang niku weteng. Bariku ana ombak badai yang mengharuskan kita keluar dari perut ibu ambekan mutu. Disambut seneng kabeh. Alhamdulillah seneng lahir bayi iki napa mboten? Tabu-tabuan Pak, disiapno musik seneng. Sampai dikai waktu mbek Allah Taala ana sing umur 50, 60, 70, ana sing ijekno. Dikai kebebasan ning Allah Taala. Ning donya niki. Sampeyan apik apa wae sakah? Tapi eling-eling. Engko nek entek waktune bar 3 tahun sampeyan diparani al-Ghuzul sinten al-Ghuzul niku? Israel Pak. Marani kita dibabut nyawa niki. Bar dibabut diterno wong papat nganggo katil. Diusung wong papat diterno ning ngene lemah sing gak ngono-ngono. Nek kita di dalam kehidupan ini boten pinter-pinter golek sumber banyu, boten pinter-pinter nandur tanduran kanggo buah-buahan makanan kita,
Kita entek-entekno donya iki kok kanggo bangun omah gede-gedenan ning donya, ora gelem bangun omah sing gedene barzah ning akhirat, yo kok ning kono gak duwe omah. Gak gelem tandur subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wirid sing kita bacani ghiras. Tanduran sedaya iki wau sing kita bacani. Tanduran sing buahnya akan kita nikmati nanti kelak di barzah sampai ke yaumil qiyamah. Ini sampai supaya apa? Nek gak pinter cerdas nggone urip niki akan menjadi orang yang mati kelaparan dan kehausan nanti di yaumil qiyamah. Naudzubillah min. Ini kiasan mawon, contoh cerita kiasan bahwasanya kita di bumi di dunia ini nek ketok ana wong sing seneng-seneng uripe mok merono, golek seneng merono ditenono kandhane. Pulau sing terpencil iku garing. Gak ono banyune, gak ono tandu, karena itu ngomso ning kono. Kandhane kok kerja. Nek kepengin ning kono subur akeh tandurane akeh apa sumber sing enak, yo ditahan sing gak diolehi pangeran. Mulai teko mripat ditahan, sing ketoke gak oleh ojo. Engko pergi ciuman yo ojo. Omongan iki nek lupa kok ketok campur-campur ngrasani yo dhewe. Ndak kok pangan dikene wis ditandur enak-enak dipek ngambek wong. Rasane niku padha mbek wong sing wapian. Rasane niku wong wapian, dosa sing paling wapian niku ngrasani. Mergo napa? Lupa ganjarane dikekno wong iku. Itu wong apian wong goblok ngono terus. Piye dong sampean salat wegel. Tengah wong iki kademen salat niku. Lho iso kok rasa-rasa. Terus dirasane tekan seneng alhamdulillah. Ganjaran iki kirim aku. Bariku nek ahli ibadah lu nek pasti berdiri pas-pasan terus nopo. Alhamdulillah min. Nah ini banyak kiasan dalam hidup kita sebetulnya hanya sedikit mawon. Perlu kita toto mawon sidik. Urip iku kok sidik to, Pak. Sidik noto ben dadi gede sing api. Gino bener. Dan yang mungkin mudah-mudahan kita semuanya ini digolongkan orang-orang yang berbahagia di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan istiqomah kepada kita, memberikan kecerdasan kepada kita, karena dikatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan wa yu'allimuhumullah, ittaqullah wa yu'allimuhumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian. Ngajari nopo nuntun urip. Nuntun urip di sing api kita akan tempuh, di sing elek insyaallah kita mudah untuk menjauhi. Karena menjauhi sing elek ini berat nopo abot Pak gitu, berat dan abot untuk menjauhi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat majelis ini kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menuntut kita, memberikan taufik inayah kepada kita, sehingga kita bisa bertakwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang, dengan ringan, dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari saya minta maaf yang banyak. Mudah-mudahan ngaji kita ini yang pertama bermanfaat untuk saya secara pribadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk antum semuanya, dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, malam ini kita sama-sama beramal. Api amal kita malam ini amal doa, yaitu kita doa wong liya. Yang pertama gitu. Jadi titipan doa yang pertama dari Sahibul Hajat atau Sahibul Bait, Pak Haji Wiji, kemudian Gus Alias Adi sekeluarga, Haji Setia Wahono sekeluarga, Pak Karman Kliwon sekeluarga, untuk Bapak Hilmud Hilmawan sekeluarga, Bapak Bambang Pamungkas sekeluarga, Haji Ibu Muawana sekeluarga, Haji Riyadi sekeluarga, Haji Didi Mukrianto sekeluarga, Haji Budiono sekeluarga, Haji Dr. Ibnu sekeluarga, Abbas Asmito sekeluarga, Haji Sarmuji sekeluarga, Haji Soni sekeluarga, Haji Riki sekeluarga, Haji Pak Di Airlangga sekeluarga, Haji Arif Rahman sekeluarga, Bapak Suwahyanto sekeluarga, Bapak Ali Mudakir sekeluarga, Bapak Maizar Agung, kemudian Ibu Siti Nurjana, dan kemudian Ibu Kusuma Indreswari, dan Ibu Kusuma Incarayati,
kemudian ada Habib Khalid bin Muhsin Al-Atas, kemudian ada Syarifah Nur binti Ahmad Al-Kaf, ada Aulia Salma, kemudian ada Habib Salim bin Husin Al-Kaf. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan semua yang kita sebut ini Allah SWT panjangkan usia mereka semuanya dalam keadaan taat fi ibadatillah, fi ta'atillah. Kemudian mudah-mudahan Allah selalu sehatkan mereka. Kalau mereka menjabat di pemerintahan Indonesia, mudah-mudahan mereka selalu diberi petunjuk oleh Allah. Amin. Untuk bisa memberikan manfaat untuk kaum muslimin khususnya dan untuk warga masyarakat Indonesia semuanya. Mudah-mudahan mereka selalu dalam petunjuk dan ma'unah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap harinya semakin baik dan semakin baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyehatkan mereka semuanya, menjauhkan penyakit dari mereka semuanya, dan hajat-hajat mereka mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadiniyat wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua untuk saudara Imam Suhdi titip Fatihah pada kita, mudah-mudahan urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pekerjaan yang manfaat untuk dunia dan akhirat beliau dan orang-orang yang di sekitarnya. Juga untuk saudara kita Bapak Hartono bin Haji Fakur Arifin yang biasa ikut rotib. Beliau saat ini ada di Klaten, dapat pekerjaan di sana. Kita doakan mudah-mudahan pekerjaannya lancar. Amin. Orangnya sehat afiat, panjang umur fi taatillah. Mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya, dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah. Semuanya dan keluarga beliau semuanya ala hadiniyat wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga untuk almarhumah Ibu Siti Umiyana. Kemudian untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal, untuk guru-guru kita yang sudah meninggal, atau keluarga kita, sanak famili kita yang sudah meninggal, semuanya kita doakan mudah-mudahan Allah SWT ampuni seluruh dosa-dosanya, Allah maafkan segala kesalahan, dan Allah lipat gandakan seluruh kebaikannya. Mudah-mudahan Allah senangkan di dalam kuburnya, mudah-mudahan Allah terangkan alam kuburnya, Allah jadikan alam kuburnya Raudhatun min Riyadil Jannah. Mudah-mudahan Allah SWT menggolongkan mereka orang-orang yang bahagia, orang-orang yang bisa dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan dengan orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka, orang-orang tua kita, mudah-mudahan Allah rahmati mereka. Sebagaimana mereka menyayangi kita, mudah-mudahan Allah menyayangi mereka ya Rabb. Sebagaimana mereka selalu memaafkan kesalahan kita, mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan mereka. Dengan harapan mereka, mudah-mudahan harapan kita kepada kita jadi orang senang, mudah-mudahan Allah senangkan mereka di alam kubur sana. Bisa dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyat wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yang ketiga untuk kita semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena satu uzur, dan untuk keluarga kita yang ada di rumah, untuk istri, anak-anak kita, dan untuk tetangga-tetangga kita semuanya yang mendengar apa yang tidak mendengar dengan pengajian kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya. Fi ta'atillah, selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu membantu kita untuk selalu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya urusan pekerjaan, mudah-mudahan Allah mudahkan pekerjaannya selalu. Allah berikan keberkahan, Allah berikan manfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka. Dan apabila ada urusan rumah tangga, mudah-mudahan Allah selesaikan dalam keadaan damai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri, anak kita semua mudah-mudahan selalu diberi hidayah oleh Allah untuk bisa bersama-sama mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada yang sakit dari kita atau keluarga kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya.
Allah sembuhkan dengan afiat kamilah, shifaan la yughadiru ba'daha agama, shifaan la yughadiru ba'daha sagama. Sehat afiat yang tidak akan pernah sakit lagi dengan rahmat Allah, dengan maghfirah Allah, dengan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ini selalu dimudahkan urusan kita, diberikan jalan keluar untuk seluruh permasalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita selalu diberi istiqomah, peluang untuk bisa hadir di tempat yang dipenuhi dengan berkat curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyat wa ala kulliyatin shalihah wa ala manahu shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini dari saya minta maaf satu pengumuman untuk minggu depan, insya Allah ratibnya malam Sabtu karena berbarengan dengan acara rutinan narian. Jadi untuk minggu depan kita tidak di malam minggu tapi di malam Sabtu, dan undangan untuk ini selalu untuk umum dan jenengan diundang selalu. Mudah-mudahan yang hadir ini tetap diberi istiqomah oleh Allah. Karena ngeten iki bukan dari hati kita, Pak. Maksudnya bukan dari kepinginan kita untuk hadir di tempat-tempat seperti ini, buat. Ini kepinginannya Allah SWT untuk memberikan kita rahmat. Ini kepingin kita dicatat menjadi orang-orang yang baik. Amin. Selagi kita tidak punya udzur yang betul-betul kita tidak bisa, mudah-mudahan kita tetap hadir. Amin. Karena janji Rasulullah SAW, orang yang kumpul zikir, orang yang kumpul taklim, malaikat sing naungi. Rugi nih, betul? Kita dari sini sampai rumah yang sepeda motoran laku diberikan sayap malaikat untuk rela diinjak pada orang-orang yang mau duduk berzikir, atau kita sama-sama duduk berzikir dan mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap mudah-mudahan doa kita bareng ini bisa menjadikan kita orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini undangan untuk semuanya, dan mudah-mudahan selalu kita bisa istiqomah, kita diberi sehat terus. Saya secara pribadi yang minta doa dari jenengan, mudah-mudahan saya juga bisa jadi orang yang baik, bisa istiqomah karena jenengan sebaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki boleh omong-omongan santai mawon nih. Niki ada teman saya yang kebetulan niku ahli kimia. Beliau niku sanjang toyongnya tadi ya. Toyongnya tadi dibuka waktu kita doa baca Fatihah tok niku mawon. Sanjang iki ambake nek kepengin ngertos niku dibekukno. Dibandingno beku tengene es ngono lho. Niku terus ditingali. Niku dia akan berbentuk heksagonal. Jadi berbentuk heksagonal, berbentuk sekinal. Yang biasanya nek buatan ditungani nggih mboten apa biasa tok. Tapi begitu kena donga barengan, ini dia akan berbentuk heksagonal. Heksagonal itu air yang paling baik yang mudah diserap pada tubuh. Pasti nyehatno. Niku berkate donga tok ngerubah banyu, Pak. Muga-muga donga kita ngerubah hati kita sebenarnya. Gitu. Niki istimewanya, Pak. Niki istimewanya es. Jadi kumpul-kumpul ngeten iki mboten cuma-cuma. Di yang biasanya mawon mungkin bukan berkah apa-apa pada kita lah. Yang paling penting, nah, kita punya anak, kita punya istri, ada yang kadang-kadang kita tidak bisa untuk merubah, hanya tangan Allah yang merubah. Ya kita laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari majelis ini kita minta berkah doa dari Pak Haji, Pak Yai Rafiq, kemudian nanti juga Pak Yai Ghafur. Yang terakhir nanti dari Gus Ali Asadi. Monggo Pak Yai.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الحمد والجنة والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الجسد وزيادة في الرزق ورغبة في الرزق وتوبة غفرانك ورهبة مغفرة وجنة. اللهم اهدنا إلى سكرات الموت ونجاة من النار ولفائدة من شر البلاء وتشفينا فإذا هديتنا لنا لكن غير مغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر فيها الذنوب وتسر فيها العيوب وتكسر فيها الكروب وتشعر فيها الشرور وعلى آله وصحبه المنصور. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما وفقنا بسمك وقمرك أبدنا بالرحمن. اللهم يسر لنا أمورنا وحسن مقاصدنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والعارفين بك المقربين عندك الصالحين وحسن أولئك ويسر لنا تبعهم وسلمنا فتوحتهم واتنا بركاتهم والحقنا بهم وصلنا في زمرتهم واهدنا بهم وسلكنا طريقتهم. اللهم ارحمنا باستجابة دعواتنا وقبول أعمالنا وتيسير أمورنا كل أيام الرحمن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب أمهاتنا وذنوب أجدادنا وذنوب جداتنا وذنوب أخواننا سبقونا بالإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.